Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, murid-muridku? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan yang baik. Oke, selamat datang atau welcome dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 7, khususnya untuk kelas 7 BK, bersama saya Pak Saudun Muzakir SPD. Today atau hari ini we will learn about hari, bulan, angka, dan tanggal. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal nama hari, bulan, angka, dan tanggal, atau days, months, and number, and also date, dan juga tanggal. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan beberapa materi ini dan saya akan berikan penjelasannya sekarang. Oke, perhatikan ya sama-sama. Let's check it out. Oke, yang pertama itu adalah hari atau days. Oke, hari atau days ini yang seperti kita ketahui ada 7 hari ya, di dalam satu minggu. Ada Monday atau Senin, kemudian ada Tuesday atau Selasa, Wednesday Rabu, kemudian Thursday Kamis, Friday Jumat, Saturday Sabtu, Sunday Minggu. Nah, ini 7 hari ini ada dalam setiap minggu dan semuanya pasti sudah tahu, kebanyakan sudah tahu atau kita sering jumpai di penanggalan-penanggalan. Perlu kalian ketahui ada istilah yang mesti kalian juga harus tahu, yaitu antara hari Monday atau Monday until Friday, dari hari Senin sampai hari Jumat, itu biasanya disebut dengan working week atau weekdays. Jadi hari kerja. Sedangkan Saturday and Sunday, Sabtu dan Minggu itu biasanya orang menyebutnya weekend istilahnya. Ya, itu nama hari dalam satu minggu. Sudah paham ya, tentunya nama hari sudah hafal semuanya. Saya ulangi lagi, ada Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, and Sunday, Minggu atau Ahad. Ya, kemudian ada beberapa istilah-istilah juga yang perlu kalian ketahui kemarin, seperti yang sudah saya berikan materi sebelumnya melalui Pak Atang Purnomo, wali kelas kalian. Ada today atau artinya hari ini, ada now sekarang, kemudian ada tomorrow atau besok, yesterday kemarin, before sebelum, and after setelah. Jadi ini istilah-istilah yang biasanya digunakan ketika kita membicarakan tentang hari. Ya, itu ya, paham ya semuanya tentang hari. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bulan atau months. Ini kurang N ya. Atau bulan atau months. Bulan, ya ada berapa bulan dalam satu tahun? Ya, ada 12 bulan dalam satu tahun. Ada January, ada February, ada March, ada April, ada May, ada June, July, and then August, and then September. Next is October, November, and the last is December. Ya, tentunya artinya kalian sudah tahu ya. Oke, kita baca satu persatu, nanti kalian tirukan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Ya, paham ya, cara bacanya udah tahu ya. Oke, ini bulan, nama bulan dalam satu tahun. Kita kembali ke depan. Setelah bulan, ya, kita akan mempelajari yang namanya number atau angka. Seperti apa number atau angka? Oke, number dalam bahasa Inggris atau angka itu divide into two types, dibagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama itu ada cardinal number, and then second one is ordinal number. Jadi yang pertama itu ada cardinal number first, and then second is ordinal number. What is cardinal number? Cardinal number seperti apa? Oke, let's check it out. Cardinal number. Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat.
kalau kalian sering ketahui misalkan 1, 2, 3 itu termasuk cardinal number. Contohnya Pak. Oke, kita lihat. Ya, di sini saya berikan contoh 1 sampai 90 dalam dalam bentuk singkat. Nanti kalian mengeksplorasi sendiri atau kalian kreativitas sendiri belajar dari sini. Tapi setelah saya bacakan kalian juga harus ikuti ya cara bunyinya, cara membunyikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini 1 sampai 10. And then 11, kita mulai dari 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, 20 ya. Sudah paham ya? 1 sampai 20 ya. 1 sampai 20 tentunya harus hafal ya, sudah di luar kepala. Mungkin di SD atau MP kalian juga sudah pernah diberikan materi tentang angka. Nah, sekarang Pak, bagaimana jika kita mengucapkan angka di atas 20? Kalau 1 sampai 20 mudah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 20, 20. Nah, ketika mengucapkan 21, kalian cukup ucapkan 20 dan tambahkan angka 1 di belakangnya. Jadi kalau ngomong 21 ya 21. Mau ngomong 22, 22. Ya. Mudah kan? Tinggal nambahkan angka berapa yang ada di belakangnya. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Nah, ketika mau ngomong 32, silahkan setelah 30 ini kalian ngomong 32 berarti ya 32. Paham ya? 44, 44. Mau ngomong 66, 66. Tinggal nambahin angka berapa di belakangnya. Nah, perbedaannya, cara mengucapkan perbedaan antara 13 sampai 19 dan 30 sampai 90 itu ada perbedaan. Belakangnya kalau 13 itu 13 ada n-nya, kalau 30 30 tidak ada n-nya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini angka satuan 1 sampai 9, terus 10 sampai 90 itu angka puluhan. Selanjutnya bagaimana cara ngomong kalau angkanya ratusan, Pak? Nah, ratusan sampai ribuan bahkan. Ya, setelah 90, 90, setelah itu ada 100. Apa itu bahasa Inggris 100? 100 ya, 100. Nah, 100 itu 100. Berarti kalau 200 200. Kalau 400 400 ya. Tinggal nambahkan 100 di belakangnya saja seperti itu. Selanjutnya kalau misalkan mau ngomong lebih dari 100, Pak. Misalkan 102 itu cara ngomongnya 102 ya, tambahkan n di angka terakhirnya. Tapi beda lagi kalau kita ngomong misalkan 121, ngomongnya apa? 121 ya, bukan 120 bukan, tapi 121. Terus kalau 200 200, and then 239 cara ngomongnya apa? 200 ini kurang n ya. 239. 200 200 and 39 39. Terus ngomong 678. 678. Ya, 600, 600 itu 600 and 78. 78 itu 70 70 8 78. Jadi 678. Kemudian angka ratusan sampai 988. Nah, cara ngomongnya itu 900 900 and dan 88 88. 988 boleh, enggak ada n-nya juga boleh. Seperti itu. Next, angka ribuan. 1000 itu ya banyak yang sudah tahu, mungkin 1000 itu juga bahasa Inggrisnya itu 1000
Ya, 1000. Saya ulangi, 1000. Bagaimana Pak kalau mau ngomong 1000 lebih? Nah, kita lihat. Mau ngomong 1000 lebih berarti ya 1002 contohnya di sini, 1002. Nah, paham ya? Selanjutnya ada mau ngomong misalkan 2013. Itu ya 2013, atau n-nya dibuang nggak apa-apa, 2013 boleh seperti itu. Selanjutnya terakhir ada 2456. Cara ngomongnya gimana Pak? Ya, 2000-nya 2000, terus 400-nya 400, n, ya itu ada n-nya, ada n, ini ada n, kemudian 56. Jadi 200-nya 2000, 2000, 400-nya 400, 56 56. Paham ya untuk cardinal number? Oke, saya lanjutkan. Pertama ada cardinal number, selanjutnya jenis angka selanjutnya yaitu ada ordinal number. Ordinal number itu angka yang digunakan untuk urutan, ranking, peringkat juara atau tanggal. Nah, sama-sama menggunakan angka tapi penggunaannya beda. Contohnya, ya. Ini contohnya ya, saya berikan contoh. Ada first, pertama. Jadi kalau ngomong ke satu atau pertama atau juara satu atau ranking pertama atau tanggal satu, itu bukan menggunakan angka satu yang tadi yang sebelumnya kita bahas, tapi menggunakan ada ST-nya, bacanya itu first ya, tirukan ya, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Nah jadi belakangnya itu kalau yang beda ini, satu belakangnya ada ST, bacanya first, bukan first tapi first. Terus kemudian dua ada ND-nya, bacanya second, bukan second tapi second. Yang ketiga itu angka 3, belakangnya ada RD-nya, itu bacanya third, bukan third tapi third, ketiga. Keempat sampai seterusnya itu menggunakan TH atau teh, maka bacanya fifth. Ada tehnya belakang, fifth kelima, six, dan seterusnya. Terus ke 1 sampai ke 20 ini tetap menggunakan TH, dari mulai 11 sampai 20 juga menggunakan TH. Yang beda adalah mulai dari 21 dan seterusnya. Ya, mulai dari 21 itu menggunakan gabungan angka 2 dan angka 1 ada ST-nya. Jadi bacanya kalau 21 itu 21st. Jadi kalau kalian ngomong tanggal 21 itu 21st. Ke 22 itu 22nd, atau peringkat 23 itu 23rd dan selanjutnya. Ini tinggal nambahi angkanya di belakangnya, kasih first, second, third, fourth, fifth atau sixth. Lihat yang ada di sini. Paham ya untuk ordinal number? Ya, saya kira paham. Kemudian kita selanjutnya adalah setelah angka, ini ada tadi angka cardinal number and ordinal number. Setelah angka itu yang kita bahas adalah berkaitan dengan tanggal atau date. Oke, kita cek atau kita lihat date atau tanggal. Nah, dalam bahasa Inggris pengucapan tanggal itu menggunakan angka ordinal number, tetapi juga untuk tahun itu menggunakan cardinal number. Jadi gabungan keduanya ya, keduanya. Kita lihat contohnya yang pertama, tanggal 1 Juni 1950. Cara bacanya itu yang pertama, ada caranya pertama itu. Tadi sudah saya sampaikan bulan juga itu, Juni bacanya June ya. June 1st 1950. Ya. Ada dua cara membacanya. June 1st berarti Juni tanggal 1, 1950, 1950. Ya, boleh seperti itu. Atau dikasih off, ya. Tapi beda urutannya. 1st of June berarti tanggal pertama Juni, 1950, 50 boleh. Atau 1950 boleh. Selanjutnya misalkan ini I was born itu berarti saya lahir.
tanggal 2 Juli 2007. I was born, saya lahir 2nd of July ya. Julai bacanya ya, tanggal 2 Juli 2007. 2007, 2000 itu 2000 and 7 itu 7. 2007 boleh. Ya. Selanjutnya jika ada misalkan tanggal seperti ini, tanggal 21 sampai 29 September 2020, maka bacanya September 21st until 29 2020. September 21st, jadi September tanggal 21 until 29 sampai tanggal ke-29 2020, atau 21st until 29 ya, dari 21 sampai 29, tanggal 21 sampai tanggal 29 September 2020. Ini kaitannya dengan date tanggal. Bisa dipahami? Oke. Saya kira bisa dipahami. Demikian untuk materi berkaitan dengan hari, bulan, angka dan tanggal atau days, months, number and also date. Kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan kalian tanyakan kepada saya melalui WhatsApp yang mungkin pastinya yang kalian sudah punya nomor saya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.